Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Nah, kita akan bertemu dengan Ustadz kita, ulama kita, ilmuwan kita, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe dan bagikan konten ini, karena konten ini adalah sangat bermanfaat bagi kita-kita yang ingin sehat secara holistik. Dan kalau konten ini sampai ke Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, di Kabupaten Ngawi sana, jauh, tapi karena teknologi menjadi dekat. Nah, kita sapa dulu, kita ini berada pada episode 84 dan sebentar lagi akan 100. Jadi mudah-mudahan menimbulkan 100 tahun umur kita. Nah, insya Allah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, saya menghadapi menemui fenomena di masyarakat itu kok orang-orang yang kena kanker itu kok sulit dok, diobati, dan bahkan katanya obatnya nggak ada, selalu obatnya itu bikin gundul orang itu loh dok. Gimana dok ini? Apa sebabnya itu dok? Iya, Matur Prof. Ini pertanyaan yang perlu kita dalami ini. Amarkirno Prof. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang alam yang begitu teratur nih, sebagai contoh pergantian malam dan siang hari. Begitu juga di dalam tubuh manusia, Prof, itu mengenal keseimbangan, ya, utawi homeostasis atau steady state. Ya, Namun, Prof, dalam pemahaman ini justru yang kita sering abai, ya, itu adalah satu komponen yang justru penting di dalam memelihara integritas tubuh kita, yaitu sistem imun, ya, imunitas, ya. ya. Nah, sistem imunitas itu sebetulnya, Prof, secara alami sanggup menyelesaikan masalah, ya, yang mengganggu tubuh kita, termasuk adanya sel-sel kanker tadi, Prof. Oke. Jadi kalau misalnya kita memberi peluang seluas-luasnya pada sistem kekebalan ini untuk bekerja optimal, bukan maksimal, Prof. Nggih, 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 nggih. Itu masalah yang sedang dihadapi tubuh, yaitu pertumbuhan yang tidak terkendali, itu bisa diatasi oleh sistem imun kita, Prof. Itu yang bertugas adalah makrofag, ya. Makrofag itu adalah sel imunitas yang besar, makro, menurut penglihatan mata kita, Prof. Di bawah mikroskop. Nah, kalau sudah ada intervensi dokter misalnya, ya Prof, ya, karena kita ingin membunuh sel-sel kanker itu, pasti tidak mungkin, ya, kita tidak membunuh Yang sel-sel lain. yang sehat, Prof. Ya. Nah, sel-sel yang sehat itu kan selalu berregenerasi, Prof. Nah, menurut Nggih. saya, Prof, kalau kita mandi saja kan banyak sel-sel yang sudah mati itu yang nempel di handuk kita. Mengapa kebanyakan orang itu kalau milih handuk itu warnanya di luar yang warna putih, Prof? Ya. Biar nggak tahu selnya mati dok. Betul, betul, Prof. Jadi betul itu. Yang berani menggunakan handuk warna putih hanya hotel itu, Prof. Oke. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kita ini selalu berganti selnya, Prof, secara beraturan. Ya. Begitu juga darah usianya hanya 120 tahun, 120 hari yang merah loh, Prof. Nggih, nggih, nggih. 120 hari. Sel-sel usus itu juga setiap 3 hari berganti, ya. Sehingga minta maaf, Prof, kalau kita membuang sisa makan itu kadang-kadang berlendir, itu sebetulnya adalah di dalamnya terdapat
sel-sel yang sudah harus diganti yang baru. Jadi Nah, ibarat ular itu, Prof. oke. Nah, Dok, Belum sembuh. nah, kalau kasus kanker itu apa dengan sel itu kok sehingga dia sangat liar atau mungkin disebabkan oleh banyak banyak orang toh berkampanye ini banyak radikal bebas ini Iya, merupakan antioksidan. Ada hubungannya dengan itu nggak, Dok? iya, betul. Jadi memang masalah yang dihadapi masyarakat modern itu kan polusinya. Nah, Oke. jadi kalau Prof perhatikan ya, mudah sekali orang kok kanker paru misalnya karena memang lingkungan kita ini tidak seperti dulu loh, Prof. Zaman dulu itu kan kendaraan itu kan ya onta, Ya, kuda, ya, gitu, Prof. Ya. Nah ya. sekarang Jogja sendiri coba, itu macetnya luar biasa, Prof. Dan Oh, ini menarik sekali, Prof, bahwa tubuh manusia itu sebetulnya lebih cerdas daripada yang menguasai gitu. Jadi akal kita ini ya. Jadi kita selalu punya masalah, ada sampah yang menumpuk gitu kan, kemacetan ya setiap sore kalau pulang kantor ya nyaris tidak bisa kita hindari gitu. Dan itu tanpa sadar kita itu selalu menghirup polutan-polutan itu tadi, Prof. weh. Iya, Dan yang dan belum anu dok, pola makanan yang juga menimbulkan radikal bebas saya kira. betul, Banyak. betul, Prof. Jadi memang kalau Prof perhatikan ya, kenapa ya bagian-bagian organ tertentu itu kok rentan terhadap penyakit kanker tadi, ya. Ya, dok, Tapi Prof, dan kanker itu kok saya selalu mendengar, selalu kanker jantung, getah bening, otak. Saya jarang mendengar kanker pada jantung. Kenapa tidak jarang atau bahkan mungkin tidak terjadi dok, kanker jantung? kalau pertanyaan Prof Suyanto seperti ini kan menjadikan kita tersadarkan ya betapa Allah itu melindungi kita itu luar biasa loh, Prof. Hmm. Andai kan orang tuh gampang sakit kanker jantung terus ya, ya penduduk bisa punah ini, Prof. Gitu. Ya, ya, Gitu. Jantung tuh 24 jam bekerja, Bro. ya, ya. Sehingga kebanyakan yang kanker itu ya otot, itu yang namanya menopo kanker otot itu ya tidak di jantung, Prof, tapi ya Hmm. di betis, ya, atau di bagian otot lainnya. Tapi yang jelas, Prof, betapa jantung itu mempunyai struktur yang luar biasa, ya, sehingga eh, kalau kita tilik dari segi histologisnya, Prof, Hmm. itu memang yang dibanjiri sistem kekebalan itu paru-paru, Prof. Hmm. Ya. Ya. Kemudian juga organ lain seperti hati atau liver itu juga dibanjiri oleh sistem kekebalan tadi. Oh, Jadi jadi mereka hati dan paru-paru dijaga ketat oleh tentara tubuh kita. betul, Prof. Sehingga tanpa kita sadari memang ancamannya itu besar sekali. Gitu. Kalau jantung itu dibiarkan terus memompa terus untuk memberi makan ke seluruh tubuh, bahkan itu nanti akhirnya disalahgunakan oleh sel kanker loh, Prof. Oh, Jadi makanan-makanan yang mestinya digunakan untuk organ-organ yang normal itu malah diminta oleh sel-sel kanker tadi, Prof. Sehingga lama-lama orang itu semakin mengurus, gitu, Prof. Ini di samping apa itu nafsu makan menurun, tapi yang jelas sel-sel kanker itu ganasnya luar biasa untuk pertumbuhannya, Prof. iya. Iya, Oh, ganas itu dihitung dari bagaimana cepatnya dia mereproduksi diri gitu, dok. betul, betul, Prof. Jadi apa ya Apa, rakusnya. apakah bisa saya menganalogikan jantung itu karena bergerak terus, jadi ibaratnya orang fisik kita itu olahraga terus sehingga dia selalu sehat. Apa bisa, dok, dikatakan seperti itu? Dan itu kalau diambil secara analogi itu menjadi baik loh, Bro. Karena Hmm. manusia itu kan sebenarnya makhluk yang mobile, ya, Ya, ya. yang bergerak. Itu ada dalam surat Al-Mulk itu. Huwaladzi jalakumul ardo dalulan famshu fi manakibiha. Jadi berjalan. Nah, sekarang kan makhluk yang mobile ini diganti dengan mobil, Prof. Gimana, Prof? Ya, ya. Bahkan orang kadang-kadang berangan-angan kapan ya punya Mercy, Hmm. kapan punya BMW tanpa disadari bahwa itu justru sangat berbahaya bagi tubuh.
Kecuali kalau kita naik Mercy tapi juga diimbangi oleh gerak tubuh itu tadi loh, Prof. Ya, saya kira saya lihat seperti Jepang, Amerika, Perancis, dimanapun. Anak-anak sekolah itu kan kegiatan utamanya jalan kaki. Tidak ada diantar oleh bapak ibunya atau pembantunya pakai mobil. Bahkan di Indonesia naik mobil kalau perlu turunnya di depan kelas itu loh dok. Jadi Terus, nggak ada kegiatan yang mengaktifasi tubuhnya. Nah, benar. ini saya kira berpengaruh dok terhadap pola hidup itu ya, kira-kira. Iya. Jadi begini, Prof. Kalau kita belajar sistem imunitasnya, Ini, jadi menarik sekali, Prof. Semakin orang tidak mau bergerak, maka kerja sistem imun tadi menjadi lemah, Prof. ya, ya. Ya. Oke. Kalau kita berolahraga, kita mobile, ya, itu nanti sistem imun ini akan mencapai fungsi yang optimal, Prof. Jadi minta maaf, Prof. Fisiologi itu menghindari kata maksimal, loh, Prof. Maksimal ya. Ya. Contohnya apa? Kalau kita olahraganya berlebihan, itu pun sistem kekebalan tertekan, Prof. Oke. Ya, jadi sekali lagi sama-sama bergerak, tetapi ya kita carilah yang optimalnya saja. Lalu Ya, apa ada dok hubungannya di tubuh itu orang selalu mengatakan karena oksidasi maka terjadi radikal bebas. Oksidasi yang di dalam tubuh seperti apa? Padahal oksigen itu kan memang diperlukan dok. Oksigen dan oksidasi itu hal yang berbeda dok. jadi kalau kita lebih pas untuk tubuh itu oksigenasi, toh. Oh, Tetapi oksigen yang masuk berlebihan itu pun itu yang mampu memunculkan radikal bebas, Bro. hmm. Jadi sekali lagi itu bukan O2 lagi tapi O3. Oh, Jadi radikal bebas, ya. Jadi sekali lagi dengan adanya makanan-makanan, lah ini Alhamdulillah Prof. Suyanto kan punya sahabat ahli gizi toh. ya, 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 ya. Makanan apa yang banyak mengandung antioksidan? Nah, ini ya. Jadi saya kira bagus sekali untuk menjaga makanan yang berkualitas gitu. Jangan sampai eh, radikal bebas di dalam tubuh ini merajalela sehingga menghancurkan ya sistem kekebalan kita. Jadi radikal bebas itu kan juga berbentuk sel, dok. Katanya merupakan molekul sel yang tidak punya pasangan sehingga dia sangat reaktif. Betul, dok itu. Leres, leres, Prof. Jadi radikal bebas itu ya kalau kita belajar biomolekuler itu parameternya sangat jelas, Prof. Ya, dan itu sangat merusak ya sel-sel yang masih sehat sehingga kembali lagi, Prof, kita perlu adanya kata kunci yang dinamakan balance. Ya. Oh, Jadi ada balance. yang Ya, merusak tapi harus ada yang melindungi. Ya. Jadi ya, kalau Prof Nusewu kembali ke basic konsep lampu bangjo gitu. ya. Dijagalah keseimbangan antara lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Dan ini mustahil kalau tidak didukung oleh daya spiritualitas, Prof. Oh, Ya. ya. Jadi mau makan juga berdoa. Ketika kita emosinya meletup-letup juga kita harus kita kembalikan lagi kepada yang maha sabar gitu. Kemudian juga ketika kita di lampu hijau apalagi kita selalu menjalin hubungan yang tidak pernah berhenti itu yang dinamakan istiqomah, Prof. Ya, Dengan ya. yang maha memelihara kehidupan kita ini. Ya, saya juga sedang berproses belajar seperti itu, dok. Kalau Iya. misalkan saya punya barang yang ketelingsut itu dulunya saya kemerungsung sekali dan sampai sekarang tenang, begitu ketemu alhamdulillah gitu itu ternyata lebih menjaga mood dalam hati kita. Leres. Nah, baiklah dok, saya kira sudah banyak hal disampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa bisa menjaga kesehatan dengan baik dengan cara hidup yang balance. Balance dalam arti gizi, balance dalam arti dunia dan akhirat. Sehingga kita
bisa selalu bahagia. Begitu Dok, terima kasih, Amin. sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.